Tuhan, shalom semuanya. Kita akan mengucap syukur siang hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari beberapa kekasih Tuhan. Ada 3 orang yang hari ulang tahun di bulan Januari ini, dan kita bersyukur kita boleh masuk tahun 2021 dengan baik ya, masih bisa bersuka cita, masih bisa bergembira karena banyak orang tidak bisa masuk di tahun 2021 ini. Nah, sebelum itu kita akan masuk dalam doa pembukaan. Setelah itu kita akan masuk pujian dan firman Tuhan. Nanti saya minta doa pembukaan nanti saya dibawakan. Ya. Yang hari ini kami datang mengucap syukur karena di antara kami Tuhan yang juga Kevin Engkau telah tampakkan umur mereka sehingga pada hari ini kami mengucap syukur atas semua yang Engkau berikan dalam kehidupan mereka pada hari ini. Sebentar lagi kami akan membawakan puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Tolong biarlah puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka acaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Rena, Kesia, Kevin untuk membawakan beberapa lagu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya. That I found you in the wind.
Tuhan kalau kami boleh masuk di tahun 2021 ini anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, karena kami tahu ada ribuan orang, jutaan orang bahkan tidak bisa memasuki tahun 2021. Tapi kami bersyukur kami masih boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu juga ada ribuan orang di rumah sakit pada hari-hari ini, dan mereka tidak bisa memuji Tuhan seperti kami. Dan kami bersyukur siang hari ini kami akan terus memuji Tuhan sebelum kami masuk dalam renungan firman Tuhan dan tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami terus memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see the goodness
yang luar biasa memenuhi kami sehingga semua acara ini berjalan dengan pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami terima firman Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Nah, dah. Ya, boleh. Nanti saya ya udah. Kamera di India. Udah ya? Udah. Arin, cariin lu. Ya, duduk aja ya. Saya gitu. Di sini nggak kelihatan. Enggak, saya putar-putar. Saya kamera saya rolling. Ya. Udah, ya. Ini udah. Ya. Oke, puji Tuhan, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Mana hari? Satu Tesalonika Tesalonika pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Kevin, baca keras. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Siap. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan roh. Mengucap 18. syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini adalah satu nasihat Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa Paulus berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik itu susah, baik itu senang, baik itu diberkati atau belum diberkati. Intinya bahwa dalam segala hal, baik situasi kita tidak baik atau situasi kita baik, apapun keadaan kita, Paulus mengingatkan bahwa dalam segala hal kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Paulus berkata bahwa sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan satu hal bahwa Tuhan sangat menghendaki bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan siang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada beberapa dari kita yang tepatnya beberapa hari kemarin mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan,
kasih setia Tuhan, di mana di bulan Januari 11 Januari Kevin kemarin ulang tahun genap berapa? 13 Berapa? 13 13 tahun. Terus saya juga berulang tahun genap 25 tahun. Berapa? Oh iya 46. Si Yoke berapa? 35. 35. 35. Saya genap berapa? 46 46. Mana Saya berapa? 50. Oh 50. Kevin Udah 13. setengah abad. Kevin 8 ya kemarin. Kevin 13 ya. Kevin 13, saya 46, Yoga 50. Jadi momen ini yang Paulus katakan bahwa dalam segala hal, artinya salah satunya kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, di mana hari-hari kemarin Kevin 11 Januari, saya 15, Yoga 20. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Artinya bahwa hari ini Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala hal, bukan hanya kita diberikan ketambahan usia, kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi dalam segala hal Paulus berkata bahwa kita harus mengucap syukur, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat bahwa kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, dia berkata begini. Karena itu ayat 1, karena itu Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah satu perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang di Roma, bahwa Paulus berkata bahwa demi kemurahan Allah. Kembali Paulus menasihati di dalam 1 Tesalonika, Paulus menasihati orang-orang yang di Tesalonika, dan kembali juga Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, bahwa ada banyak hal kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 itu ada banyak hal yang Paulus ceritakan tentang kemurahan Tuhan. Jadi di dalam pasal pertama sampai pasal yang ke-11 di situ Paulus banyak menjelaskan tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Oleh sebab itu di dalam pasal 12 ayat yang pertama Paulus berkata bahwa demi kemurahan Allah, artinya bahwa demi kebaikan Tuhan, demi kasih setia Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang hari-hari kita, di sepanjang minggu, di sepanjang tahun. Paulus berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari-hari yang sudah kita lewati, bukan hanya kita yang bukan hanya kepada kita yang berulang tahun, tapi keseluruhan hidup kita hari ini, khususnya buat keluarga besar kita, kakak beradik kita, ponakan-ponakan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari, kita boleh melewati bulan demi bulan, bahkan kita boleh melewati tahun demi tahun. Kita boleh ada sehat kuat sampai hari ini, kita tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada salahnya Paulus berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa ayat ini tidak akan pernah lepas. Paulus berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, dia berkata begini. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, dia berkata bahwa tetaplah berdoa. Jadi salah satu faktor
penting bagi kita sebagai orang percaya, bagi anak Tuhan, untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Paulus berkata bahwa ayat 17, tetaplah berdoa. Ini kunci yang pertama untuk kita tetap mengucap syukur, untuk kita tetap belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala apapun, baik itu baik atau buruk sekalipun. Paulus berkata bahwa mengucap syukur. Nah, bagaimana caranya? Nah, Paulus berkata bahwa ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi ini indikasi pertama bahwa untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan adalah berdoa. Artinya bahwa setiap hari itu harus ada doa, ada ucapan, harus ada doa dan pujian kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Ini penting saudara, bahwa untuk kita tetap mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari, harus ada doa yang dinaikkan kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, berdoalah setiap hari. Tidak mungkin Anda mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin Anda mengucap syukur dalam segala hal. Jangankan kalau untuk masalah, kalau untuk hal-hal yang baik dalam hidup kita, kita pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau kondisi keadaan hidup kita dalam keadaan situasi yang tidak baik? Mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa tetaplah berdoa. Ini kunci adalah supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal, baik buruk atau baiknya hidup kita. Paulus berkata bahwa tetap berdoa. Kalau kita tetap terus berdoa setiap hari, maka otomatis akan ada ucapan syukur setiap hari di dalam kehidupan kita. Sebab itu ini yang pertama, pentingnya kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya ada ucapan syukur yang naik, yang kita berikan setiap hari kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Yang kedua adalah supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan padamkan roh. Nah, Paulus berkata di dalam Roma, kalau saya tidak, Roma pasal yang ke-12 kalau nggak salah, coba lihat. Biarlah rohmu menyala-nyala itu. Coba cari dulu. Nah, ini Roma 12 ayat yang ke 11. Roma 12 ayat 11 dia berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ini Paulus mengingatkan kembali, biarlah roh kita menyala-nyala. Artinya bahwa supaya ada ucapan syukur setiap hari kita kepada Tuhan, maka Paulus berkata bahwa janganlah padamkan rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala supaya apa? Supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah rohmu tetap berapi-api. Artinya kasih kita kepada Tuhan tetap bernyala-nyala, tetap bersemangat, tetap bergairah untuk mengucap syukur. Artinya Paulus berkata bahwa jangan padamkan roh. Oleh sebab itu di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 dia berkata begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi di dalam Wahyu ini adalah Rasul Yohanes menceritakan tentang keadaan atau situasi yang ada di kota Efesus pada waktu itu, di mana jemaat Efesus mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Kenapa? Karena situasi, karena keadaan pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah bahwa pada waktu zaman yang ada di jemaat Efesus, bahwa mereka mengalami satu aniaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan atau kaisar pada waktu itu. Bahkan mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi, ditindas oleh orang Yahudi, bahkan dari luar orang Yahudi, sehingga lama-kelamaan mereka mengalami satu situasi yang tidak baik, sehingga mereka hari lepas hari
roh mereka, gairah mereka, semangat mereka menurun di dalam mereka melayani Tuhan, sehingga Yohanes berkata bahwa mereka meninggalkan kasih mereka yang mulia-mulia. Oleh sebab itu pentingnya untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan adalah jangan padamkan roh kita. Jangan semangat kita kendor untuk kita tetap melayani Tuhan. Oleh sebab itu dalam segala keadaan Paulus berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama adalah supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetaplah berdoa. Yang pertama tetap berdoa, dan yang kedua jangan padamkan roh. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan tetap berdoa dan jangan putus asa, tetap bersemangat, tetap bergairah, jangan padamkan rohmu, supaya hari lepas hari dalam segala keadaan dalam hidup kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sampai di situ pemberitaan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami betapa pentingnya Tuhan hari lepas hari untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena memang itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan dalam hidup kita. Terima kasih. Oleh sebab itu biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan dan tetap terus bersemangat dan tetap terus bergairah untuk tetap terus melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita masuk pada diskusi singkat. Nanti ada pertanyaan. Nanti saya minta Kesia baca pertanyaan yang pertama. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, Kesia baca. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, ada yang pertanyaan, mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, kalau menurut saya, karena itu adalah perintah dari firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, menurut saya adalah perintah firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan, hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pertanyaan kedua nanti coba Kevin baca pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua lebih keras, jelas ya. Pertanyaan kedua. Apakah dalam keadaan COVID ini banyak orang tidak mengucap syukur? Sekali lagi baca lebih keras. Apakah dalam keadaan COVID ini banyak orang tidak mengucap syukur? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah dalam keadaan COVID ini, apakah banyak orang tidak mengucap syukur? Nah, menurut saudara-saudara apa? Menurut teman-teman, apakah banyak orang mengucap syukur di masa COVID ini? Menurut pandangan teman-teman, gimana? Nah, kalau menurut saya, di masa-masa COVID ini, saya yakin banyak orang yang tidak mau mengucap syukur. Karena apa? Ini kan situasi yang sulit. Ini kan situasi yang susah. Banyak orang mulai emosi, mulai marah, mulai geram, mulai mulai mempersalahkan ini, mempersalahkan orang ini, mempersalahkan oknum ini, mempersalahkan pemerintah dan sebagainya. Nah, jadi saya yakin banyak orang yang tidak mengucap syukur. Tapi kita bersyukur pada siang hari ini kita termasuk bagian daripada orang yang mau mengucap syukur. Amin. Nah, jadi buktinya kita bisa ada sampai sekarang ini, buktinya kita bisa memuji Tuhan. Nah, ini anugerah Tuhan. Ya baik, pertanyaan yang ketiga, coba Vena baca pertanyaan ketiga. Mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Sekali lagi coba Mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Ya, memang ada yang bisa jawab nggak? Mengapa banyak orang sekarang ini lebih memilih bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Ada nggak yang bisa jawab? Bisa memberikan pandangan? Ada nggak? Coba singkat saja. Ya.
menerima keadaan yang ada. Ada lagi nggak? Siapa? Ini mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut? Apakah itu lebih mudah atau lebih gampang bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Ada? Mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut? Ya mungkin ini juga ada hubungan dengan sifat seseorang, karakter seseorang, ataupun situasi yang ada dalam pribadi seseorang itu. Kalau dia mungkin kurang mendengar firman Tuhan, kurang memuji Tuhan, ya biasanya orang itu lebih bersungut-sungut, nggak ada patokan, nggak ada pegangan. Benar nggak? Nggak ada pegangan. Ini pertanyaan ini, mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Ya mungkin bawaan dia dari kecil, atau dari remaja, atau pemuda pemudi, dan dia kurang memahami firman Tuhan, kurang mendengar firman Tuhan, ataupun nggak pernah baca firman Tuhan, sehingga yang ada itu adalah apa? Yang ada ya hal-hal lahiriah, ya seperti bersungut-sungut, marah, dan sebagainya. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir, coba Lori baca. Pertanyaan ketiga, lebih keras ya. Apa akibat jika kita tidak mau mengucap syukur? Sekali lagi. Apa akibat jika kita tidak mau mengucap syukur? Apa akibat jika kita tidak mengucap syukur? Akibatnya ada nggak? Ya, jadi ada yang bilang tidak diberkati. Jadi apa akibatnya jika kita tidak mengucap syukur? Apa? Ya akibatnya ya dia nggak ada sejahtera, nggak ada damai. Dia ya pasti dia nggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia nggak bisa berdoa. Jadi akibatnya orang yang tidak mengucap syukur, ya dia marah, emosi, dan sebagainya. Nah ini akibatnya, dan dia pasti nggak diberkati oleh Tuhan. Nggak ada damai, nggak ada sukacita, dan lain-lain. Nah jadi itu ada nggak yang bisa lagi nggak ada yang bisa tambah lain, ada tambahkan dari 4 pertanyaan ini, ada yang bisa tambahkan jawabannya? Apa akibat jika kita tidak mengucap syukur? Mengapa banyak orang lebih memilih bersungut-sungut daripada mengucap syukur? Ada yang bisa ini? Ada yang bisa jawab? Ada? Yang ada ya. Jadi jelas ya. Jadi apa akibat jika kita tidak mengucap syukur? Ya bisa dia lebih bersungut-sungut. Dia nggak diberkati oleh Tuhan. Nggak ada damai, nggak ada sejahtera. Ya puji Tuhan ya. Kita sudah berdoa memuji Tuhan siang hari ini, dan kita akan mungkin masuk dalam doa penutup. Kita angkat satu lagu ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jadi saya minta doa Kesia, doa pendek ya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Deti yang sudah menyediakan makanan di hari ini. Kami berdoa, berkatilah keluarga ini Tuhan. Ria, Nia berkati dengan damai sejahtera. Piana juga yang tinggal di tempat ini berkati dengan sukacita dari Tuhan, dengan urapan dari Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna turun bagi mereka, malaikat sorga
berjaga mengawali mereka rumah ini, atas bawah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, semuanya dijaga oleh malaikat sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah kami, berada di tengah rumah ini. Turunkanlah damai dan sejahtera sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah rumah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di Manado. Kami tidak dapat sebutkan satu-satu, baik kakak adik kami, sepupu, atau keluarga dari pihak mama, pihak bapak juga di Papua sana atau di desa-desa lain. Tuhan berkatilah mereka, kunjungi mereka, keluarga dekat kami, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besar kami di Jabotabek ini ataupun di Pulau Jawa, baik kakak adik, sepupu kami, ataupun saudara-saudara dari pihak mama bapak yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui ibadah yang singkat pada siang hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, seperti firman Tuhan telah ucapkan pada siang hari ini, untuk kita senantiasa mengucap syukur, jangan ada persungutan. Tapi biarlah situasi yang sulit di hari-hari ini, karena firman Tuhan sedang digenapi, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, dan biarlah kami harus bersiap sedia Tuhan, karena tara-tara zaman sudah sangat kelihatan dan kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Biarlah kita berjaga-jaga, kami berdoa, berwaspada, dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jika nanti kami akan berpisah tempat ini, mungkin ada yang akan pulang, akan bepergian, Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Sekali lagi Tuhan, damai dari Tuhan, sejahtera Tuhan melingkupi kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa penutup. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat hari ini, mana kami sudah boleh beribadah mendengar firman Tuhan. Terima kasih, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kesia Kevin Lori, Dena, Nia, Ria, Bamu istri, bahkan Deti, Yoka, Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam firman kasih karunia yang sanggup menjaga kami, melindungi kami, membawa kami pada kekekalan ilahi. Terima kasih Bapak Surgawi. Puji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan dalam kami, Berikan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam perjumpaan, pasang saja berjanji. Supaya punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Amin. Ya Tuhan berkati kita semua. Ya kembali